ke materi yang keempat, itu interpolasi. Di deskripsi masalah, interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Fungsi interpolasi biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran ialah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Di antara fungsi-fungsi yang dapat digunakan sebagai fungsi hampiran adalah fungsi polinomial, fungsi trigonometri, dan fungsi rasional. Adapun gambaran masalah yang mana kita mempunyai data X itu ada 2, 3, 4, 5, dan untuk data Y ada 40, 45, 40, 25. Kemudian untuk kurva dari data pengkurang itu dilihat di sini. Gambarnya, gambar ilustrasinya, dan untuk kurva setelah interpolasi dilakukan itu kita lihat gambar ilustrasi tersebut. Ilustrasi ini. Mengenai konsep dari metode, mengenai konsep materi dari interpolasi terbagi beberapa, ada yang namanya linear, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, dan spline. Di linear nanti kita akan membahas pembahasan lanjut deh. Di materi interpolasi nanti kita akan membahas beberapa materi yang mana ada linear, polinom kuadrat, polinom Newton, Lagrange, dan spline. Masuk ke interpolasi linear. Metode untuk menentukan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1, X1, Y1 dan titik P2, X2, Y2. Jadi fx dikurang fx0 per fx1 dikurang fx0 itu sama dengan x dikurang x0 per x1 dikurang x0. Fx dikurang fx0 dikalikan x1 dikurang x0 sama dengan fx1 dikurang fx0 dikalikan dengan x dikurang x0. Kemudian fx dikurang fx0 itu sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikalikan dengan x dikurang x0. Maka fx sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikalikan dengan x ditambah x0 ditambah fx0. Maka Y-nya itu sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikalikan dengan x dikurang x0 ditambah fx0. Algoritma dari interpolasi linear
Yang pertama kita lakukan, masukkan dua titik P1 dan titik P2. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang dicari. X tidak lebih kecil dari X1, X lebih kecil dari X lebih kecil dari X1, dan X lebih kecil dari X2. Kemudian kita hitung nilai Y-nya dengan cara Fx dikurang Fx0, Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah Fx0. Kemudian kita tampilkan atau kita cari nilai titik baru. Kemudian kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, Q, X, Y. Masuk ke contoh soal. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar. Diperoleh tinggi bola atau H-nya itu setelah T detik sebagai berikut. Waktu atau T-nya ada 2, 3, 4, 5. Kemudian tinggi atau H-nya itu ada 40, 45, 40, 25. Pertanyaannya, berapakah tinggi bola saat T-nya itu 3,5? Kita lakukan penyelesaiannya dengan cara Y sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah Fx0. Maka Y sama dengan 40 dikurang 45 per 4 dikurang 3 dikalikan dengan 3,5 dikurang 3 ditambah 45 nanti akan menghasilkan 42,5. Maka titik X1, Y1 sama dengan 3,45 dan titik X2, Y2 itu sama dengan 4,40. Jadi X-nya dengan 3,5. Jadi tinggi bola saat T-nya itu 3,5 adalah 42,5 meter. Bentuk umum interpolasi polinomial. Polinom orde 1 itu F1x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Untuk polinom orde 2 itu P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1. P2x sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah A0 dikalikan dengan X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1. Untuk polinom orde 3, P3x sama dengan P2x ditambah A3 dikali dengan X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1 dikalikan X dikurang X2. P3x, maka P3x sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali dengan X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X1. Terus ditambah A3, lalu kita kalikan X dikurang X0, lalu dikalikan lagi X dikurang X1, kita kalikan X dikurang X2. Seterusnya sampai dengan polinom orde Kn, yang mana Pnx sama dengan A0x ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0, ditambah seterusnya sampai dengan An dikalikan dengan X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X1, seterusnya sampai dikalikan X dikurang Xn dikurang 1.
Untuk X0 sama dengan fx0. Untuk A1-nya itu sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 sama dengan fx1, x0. Kemudian A2-nya itu sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1 dikurang fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 per x2 dikurang x0 sama dengan fx2, x1, x0. Kemudian untuk an-nya itu sama dengan fxn, fx dikurang 1 sampai xn dikurangi fxn dikurang 1, xn dikurang 2 sampai dengan x0 per xn dikurang x0. Maka fxn, xn dikurang 1 seterusnya sampai dengan x2, x1 dan x0. Masuk ke interpolasi kuadrat. Dalam metode interpolasi kuadrat kita membutuhkan minimal 3 titik. Kita hubungkan dengan kurva mulus. Apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinom orde 2 yang bentuknya P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah A2 dikalikan dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Yang mana untuk A0-nya sama dengan fx0 dan untuk A1-nya itu fx, x0 dan untuk A2-nya itu fx2, x1, x0. Masuk ke algoritma interpolasi kuadrat. Yang pertama kita lakukan, kita masukkan 3 titik. Titik P1 sama dengan X1, Y2, titik P2 itu X sama dengan X2, Y2, titik K3 itu P3 sama dengan X3, Y3. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari, yang mana X-nya lebih kecil dari X1 dan X lebih kecil dari X2 atau X lebih kecil dari X2 dan X lebih kecil dari X3. Kemudian kita tentukan A0, A1 dan A2-nya. Lalu kita hitung nilai Y dengan rumus P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang Y0 ditambah A2. Lalu kita kalikan X dikurang X0, lalu kita kalikan X dikurang 1. Lalu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari yaitu Q, X, Y. Masuk ke contoh soal dari interpolasi kuadrat. Tentukan nilai len 2. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0. Dan 4 sama dengan 1,38 sekian dan len 6 sama dengan 1,79 sekian dengan menggunakan interpolasi kuadrat di mana nilai eksak len 2 itu sama dengan 0,69 sekian. X0 sama dengan 1 atau fx0 sama dengan 0, x1-nya sama dengan 4 atau fx1-nya itu 1,38 sekian dan x2-nya itu sama dengan 6 atau fx2-nya itu sama dengan 1,79 sekian dan untuk x sama dengan 2 itu atau fx yang dipertanyakan.
Untuk A0 sama dengan fx0 itu sama dengan 0. Dan untuk A1-nya f1 fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Kita masukkan fx1-nya 1,38 sekian dikurangi dengan fx0 yaitu 0 per x1 dikurang x0, di mana x1-nya 4 dan x0-nya itu 2. Jadi hasilnya itu 0,46 sekian. Lalu untuk A2-nya itu sama dengan fx2 dikurang fx1 per x1. x2 dikurang x1 dikurangi dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 per x2 dikurang x0. Kita substitusikan nilai dari fx2-nya, kita ganti menjadi sini kan nilai fx2-nya ini 1,79 sekian, lalu fx1-nya itu 1,38 sekian per x2 dikurang x1 itu x2-nya 6, x1-nya 1, x1-nya 4, kemudian dikurang fx1 dikurang fx0 itu fx1-nya kan ini toh dikurangi 0 fx0 per x1 dikurang x0 per x2 dikurang 1, nanti hasilnya mendapatkan min 0,05 sekian. Karena A0 yang didapat itu sama dengan 0, A1-nya yang didapat itu 0,46 sekian, kemudian A2-nya itu yang didapat min 0,05 sekian. Kita hitung nilai Y-nya dengan cara P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah A2 dikalikan dengan X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X1. P2 yang mana X-nya itu 2 itu sama dengan 0. Kan di sini A0-nya itu 0 ditambah A1-nya itu 0,46 sekian, lalu X-nya itu 2 dikurang 1 karena 0-nya itu 1, kemudian ditambah dengan A2-nya kan tadi min 0,05 sekian, lalu kita kalikan dengan X dikurang X0, X-nya itu 2, kemudian X0-nya itu 1, dan X-nya itu 2, lalu X1-nya itu 4. Nanti hasil dari P2 dengan X-nya itu 2 itu sama dengan 0,56 sekian. Jadi nilai interpolasi dari len 2 itu sama dengan 0,56 sekian, lalu nilai eksak dari len 2 itu 0,69 sekian. Jadi di titik Q, X, Y itu sama dengan 2 dan 0,56 sekian. Adapun pengujian galatnya kita lakukan epsilon sama dengan 0,69 sekian dikurangi dengan 0,56 sekian per 0,69 sekian. Lalu kita kalikan dengan 100%, maka menghasilkan 18,4%. Selanjutnya masuk ke interpolasi Newton. Interpolasi Newton atau yang dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n dikurang 1, yang mana Pnx sama dengan A0x ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0 itu
X dikurang X0 ditambah sampai dengan AN dikalikan dengan X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1 sampai dengan X dikurang XN dikurang 1. Masuk ke algoritma dari interpolasi Newton. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan nilai N titik data, yang mana kita masukkan titik-titiknya mulai dari P0, P1 sampai dengan Pn. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X kurang dari X1 dan X kurang dari X2, atau X kurang dari X2 dan X kurang dari X3. Seterusnya sampai dengan X kurang dari Xn dikurang 1 dan X kurang dari Xn. Kemudian kita tentukan A0, A1, dan A2-nya sampai AN-nya. Lalu kita hitung nilai Y atau polinom ordn-nya dengan cara Pn X sama dengan A0 X ditambah A1 dikali dengan X dikurang X0, seterusnya sampai dengan AN dikali dengan X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X1, seterusnya sampai X dikurang Xn dikurang 1. Kemudian kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, yaitu Q, X, Y. Masuk ke contoh. Di contoh yang kedua, titik data X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, dan X2 itu sama dengan 6. Gunakan untuk mengestimasi line 2 dengan parabola. Sekarang dengan menambahkan titik keempat, yaitu X3 sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 1,6094379. Hitunglah line 2 dengan interpolasi polinomial orde 3. Untuk A1 sama dengan Fx 1,x0, maka 1,38 sekian dikurang 0 per 4 dikurang 1, hasilnya 0,46 sekian. Untuk Fx2 di Fx2, x1 sama dengan 1,79 sekian dikurangi dengan 1,38 sekian per 6 dikurang 4, itu hasilnya 0,20 sekian. Kemudian untuk Fx3, x2 itu hasilnya nanti akan mendapatkan 0,18 sekian. Masuk ke A2-nya. A2-nya juga sama seperti H1-nya, yang mana untuk A2-nya itu ada Fx2, x1, x0. Maka 2,20 sekian dikurangi dengan 0,46 sekian per 6 dikurang 1, itu nanti hasilnya min 0,05 sekian. Kemudian untuk Fx3 ya, x2, x1 nanti hasilnya min 0,02 sekian. Dan untuk A3 sama dengan Fx3, x2, x1, x0 itu nanti hasilnya 0,007 sekian. Kan sudah didapat tadi A0-nya itu 0, A1-nya itu 0,46 sekian, lalu A2-nya itu min 0,05 dan A3-nya itu 0,0007 sekian. Nah, kita cari nilai Y-nya, nilai Y dengan cara
itu P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurang X0 ditambah A2 dikalikan dengan X dikurang X0 dikalikan X dikurang X1 ditambah A3 dikalikan dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Maka P3X sama dengan A0 nya kan 0, kemudian A1 nya kan ini 0,46 sekian, kemudian A2 nya kan ini min 0,05 sekian, kemudian A3 nya kan ini 0,007 sekian, kemudian nanti setelah kita masukkan nilai A nya, nilai A0, A1, A2, A3 nya kita masukkan nilai X0, X0, kemudian X1 nya juga dan X1 nya serta X2 nya. Nanti hasilnya yang didapat dari P3 dengan X2 itu hasilnya 0,62 sekian. Kemudian kita uji nilai errornya dengan cara epsilon sama dengan 0,69 sekian dikurang 0,69 sekian dikurangi dengan 0,62 sekian per 0,69 sekian dikalikan dengan 100% itu menghasilkan 9,3. Masuk ke interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange digunakan untuk mencari titik-titik dari n buat titik P1, P2, P3 sampai dengan Pn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi deret dan didefinisikan sebagai berikut, yang mana Pnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai n dikalikan dengan sigma I sama dengan 0 yang mana J nya itu tidak sama dengan I sampai dengan n, lalu sampai dengan n. X dikurang Xj per Xi dikurang Xj itu dikali dengan Fxi. Xi dikurang Xj dikali dengan Fxi, yang mana I nya itu sama dengan 0, yang dimana I nya itu sama dengan 0, 1, 2 seterusnya sampai n. Interpolasi merupakan bentuk paling mudah dipahami namun kurang disukai karena komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Polinom Lagrange untuk derajat 1 yang mana P1x itu sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikalikan dengan Fx0. Untuk polinom Lagrange derajat 2 itu P2x sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X0 dikurang X2 dikalikan dengan Fx0 ditambah X dikurang X0 per X dikurang per X1 dikurang X0 dikali dengan X dikurang X2 per X1 dikurang X2 dikalikan dengan Fx1 ditambah X dikurang X0 per X2 dikurang X0 terus dikalikan dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikalikan Fx2. Untuk polinom Lagrange derajat 3 itu sama dengan derajat yang pertama dan derajat yang kedua, namun
Untuk X-nya itu sampai dengan X3 kayak ini, X3 dan Fx-nya itu sampai Fx3. Kemudian untuk algoritma, yang pertama kita lakukan, kita masukkan M titik data yang diberikan, yang mana titik-titiknya ada F1, F2, seterusnya sampai dengan Fn. Kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang dicari, di mana X-nya lebih kecil dari X1 dan X-nya lebih kecil dari X2, atau X-nya lebih kecil dari X2 dan X-nya lebih kecil dari X3, seterusnya sampai dengan X lebih kecil dari Xn dikurang 1 dan X lebih kecil dari Xn. Lalu kita hitung nilai Y-nya dengan rumus ini. Lalu kita tampilkan nilai titik baru yang dicari titik Q yang dicari Q X, Y. Masuk ke contoh soal. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0, len 4 sama dengan 1,38 sekian, dan len 6 itu sama dengan 1,79 sekian, dengan menggunakan interpolasi Lagrange order kedua. P2X sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 per X0 dikurang X2 dikali Fx0, seterusnya sampai dengan Fx2 ini, Fx2. Kemudian kita masukkan nilai dari X1, nilai X1, X2 dan nilai X0 nya. Kita masukkan nilai X0, X1, X2. Kemudian kita masukkan nilai X0, X1, X2 dan Fx0, Fx1, Fx2. Nanti hasilnya itu 0 ditambah 0,92 sekian dikurangi dengan 0,38 sekian. Nanti hasilnya P2 dengan X2 itu sama dengan 0,56 sekian. Dengan pengujian Galat, epsilon sama dengan 0,69 sekian dikurangi dengan 0,56 sekian per 0,69 sekian, kemudian dikalikan dengan 100%, itu selanjutnya masuk ke interpolasi spline linear. Suatu fungsi spline adalah suatu fungsi yang terdiri atas beberapa potong fungsi polinomial yang dirangkai bersama dengan beberapa syarat kemulusan. Interpolasi spline yaitu interpolasi setiap potongan, yang mana jumlah titik data n ditambah 1 itu merupakan interpolasi polinomial tingkat n. Kemudian untuk polinom bertingkat besar n lebih besar itu mengalami kesulitan apabila titik-titik data menunjukkan adanya perubahan tiba-tiba di suatu titik tertentu. Dalam situasi tersebut, polinomial bertingkat kecil atau n lebih kecil itu dapat lebih tepat untuk mewakili pola data. Spline terdiri dari spline linear dan spline kuadrat. Adapun algoritma dari interpolasi spline linear itu, yang pertama data urutnya berupa X0, X1 sampai dengan Xn. Kemudian misalnya diketahui n ditambah 1 buah pasang titik data untuk M1 sama dengan X1 Y1, dan untuk
M2 sama dengan X2 Y2, begitupun seterusnya. Lalu kita sambungkan di antara dua buah titik dengan garis, di mana kita cari nilai X dari dua buah titik X. Dua buah titik X lebih kecil sama dengan X1 dan X lebih kecil sama dengan X2. Untuk menghitung persamaan spline linear, itu rumusnya fx sama dengan fx1 ditambah x2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Kemudian kita kalikan x dikurang x1, di mana x-nya lebih kecil sama dengan x1 dan x-nya lebih kecil sama dengan x2. Masuk ke contoh soal. Dari tabel berisi 5 himpunan. Ini 5 himpunan data algoritma natural. Cari nilai interpolasi saat x 1.11, 1.22, 1.33, 1.34, dan 1.49. Untuk penyelesaiannya, untuk fx itu sama dengan fx0 ditambah x1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0 dikalikan dengan x dikurang x0. Di mana x lebih kecil sama dengan x0 dan x lebih kecil sama dengan x1. Untuk f1 x sama dengan 0,0953 ditambah 0,18 sekian dikurangi dengan 0,09 sekian per 1,2 dikurang 1,1 dikalikan dengan x dikurang 1,1, di mana x lebih kecil sama dengan 1,1 dan x lebih kecil dengan 1,2. Untuk P2X itu sama dengan 0,1823 ditambah 0,26 sekian dikurangi dengan 0,18 sekian per 1,3 dikurang 1,2 dikalikan dengan x dikurang 1,2, yang mana di mana x lebih kecil sama dengan 1,2 dan x lebih kecil sama dengan 1,3. Untuk P3X sama dengan 0,2624 ditambah 0,3365 dikurangi dengan 0,26 sekian per 1,4 dikurang 1,3 dikalikan x dikurang 1,3, di mana x lebih kecil sama dengan 1,3 dan x lebih kecil sama dengan 1,4. Untuk f4x sama dengan 0,3365 ditambah 0,40 sekian dikurangi dengan 0,33 sekian per 1,5 dikurang 1,4 dikalikan dengan x dikurang 1,4, di mana x-nya lebih kecil sama dengan 1,4 dan x-nya lebih kecil dengan 1,5. Adapun untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel ini, yang mana x-nya di sini ada 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, 1,49. Di sini mendapatkan nilai fx-nya ada 0,14, 0,19 sekian, 0,28 sekian, 0,41
364 sekian dan 0,3986 sekian. Suka interpolasi spline kuadrat. Spline kuadratik ialah spline berderajat 2. Spline berderajat 2 yang mana spline kuadratik diperoleh dengan menurunkan sebuah polinom order kedua untuk setiap interval di antara titik-titik data. Untuk mendapat kurva yang memiliki diferensial atau laju perubahan ke M kontinu di titik data, maka diperlukan kurva spline yang bertingkat paling kecil n ditambah 1. Untuk algoritma dari interpolasi spline kuadrat itu rumus dari polinomial tingkat 2 yaitu fx sama dengan ai x kuadrat ditambah bix ditambah ci. Untuk n ditambah 1 titik data yang mana i sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Terdapat n interval sehingga terdapat 3 koefisien yang harus dicari, yaitu ai, bi, dan ci. Jika pada interpolasi spline linear yang menghubungkannya adalah suatu garis lurus, maka pada interpolasi spline kuadratik penghubungnya adalah sebuah persamaan kuadrat. Maka persamaan spline kuadratik itu kuadratik sebagai berikut. Fx sama dengan A1x kuadrat ditambah B1x ditambah C1, di mana x-nya lebih kecil sama dengan x0 dan x lebih kecil sama dengan x1. Fx sama dengan A2x kuadrat ditambah B2x ditambah C2, di mana x-nya lebih kecil sama dengan x1 dan x-nya lebih kecil sama dengan x2. Langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan kuadratik itu kita mencari nilai x-nya dari data yang ada. Maka sebelumnya perlu dicari nilai a, i, ai-nya, bi-nya, dan ci-nya. Di mana i-nya itu sama dengan 1, 2 sampai dengan n. Setiap spline memiliki 2 poin yang saling terhubung, sehingga terdapat 2 persamaan, yang mana persamaan pertama itu fx sama dengan aix i pangkat 2 ditambah bixi ditambah ci merupakan persamaan pertama. Untuk fx1 sama dengan a2 ditambah b1 x1 ditambah c1. Untuk fx2 sama dengan a2 x2 pangkat 2 ditambah b2 x2 ditambah c2. Lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu fxi ditambah 1 sama dengan ai xi ditambah 1 pangkat 2 ditambah dengan bi xi ditambah 1 ditambah ci. Maka f1i sama dengan a1 x2 ditambah b1 x2 ditambah c1. fx2 sama dengan a2 x3 pangkat 2 ditambah b2 x3 ditambah c2. Terdapat persamaan sebanyak 2n. Selanjutnya, untuk mencari titik S, setiap persamaan kuadrat perlu diturunkan. Turunan dari dua spline pertama bersifat kontinu, yang mana
AI XI ditambah 1 pangkat 2 ditambah BI XI ditambah 1 ditambah CI itu sama dengan AI ditambah 1 XI ditambah 1 pangkat 2 ditambah BI ditambah 1 XI ditambah 1 ditambah dengan CI ditambah 1. Karena bersifat kontinu dan kedua spline terhubung pada satu titik yang sama, yaitu X1 sama dengan X sama dengan X1, maka didapat persamaan ketiga itu 2A1 XI ditambah 1 ditambah B1 sama dengan 2A2 X2 ditambah B2. Kondisi terakhir yang dapat dibentuk bebas sebagai turunan kedua spline di antara dua titik pertama menjadi 0. 2A1 X ditambah B1 sama dengan 0, yang mana A1 itu sama dengan 0. Maka A1 sama dengan 0 ini menjadikan persamaan keempatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan sebanyak 3N dan ada sejumlah 3N nilai konstanta yang perlu kita ketahui, yaitu AI, BI, dan CI. Jika ketiga konstanta tersebut sudah diketahui, maka nilai X selanjutnya akan jauh lebih mudah untuk dicari. Masuk ke contoh ke-6. Dari tabel berisi 5 himpunan. Data algoritma natural. Cari nilai interpolasi saat X-nya itu berada di 1,11, 1,22, 1,33, 1,44, dan 1,49. Adapun penyelesaiannya di persamaan pertama, Fx1 sama dengan A1 X1 pangkat 2 ditambah B1 X1 ditambah C1. Untuk Fx2 sama dengan A2 X2 pangkat 2 ditambah B2 X2 ditambah C2. Nanti akan menghasilkan Fx1-nya nanti menghasilkan 0,09 sekian. Kemudian Fx2-nya itu nanti akan menghasilkan 0,18 sekian. Itu pun seterusnya. Kemudian untuk Fx3-nya nanti akan menghasilkan 0,26 sekian, dan Fx4-nya nanti akan menghasilkan 0,33 sekian. Setelah persamaan pertama dilakukan, kita masuk di persamaan kedua, yang mana Fx1 sama dengan A1 X2 pangkat 2 ditambah B1 X2 ditambah C1, dan Fx2 sama dengan A2 X3 pangkat 2 ditambah dengan B2 X3 ditambah C2. Nanti akan menghasilkan untuk Fx1-nya itu hasil terakhirnya nanti 0,18 sekian. Untuk Fx2-nya nanti hasil terakhirnya 0,26 sekian, dan hasil dari Fx3-nya nanti hasil terakhirnya itu 0,33 sekian, dan untuk Fx4-nya nanti menghasilkan 0,40 sekian. Lanjut ke persamaan ketiga, yang mana 2AI XI ditambah 1 ditambah dengan BI itu sama dengan 2AI ditambah 1 XI ditambah 1 ditambah dengan BI ditambah 1. Nanti akan menghasilkan untuk 2
Untuk 2A1 untuk 2A1 X2 ditambah B1 itu sama dengan 2X2 ditambah B2 nanti akan menghasilkan 2A2X3 ditambah B2 sama dengan 2A3X3 ditambah B3. Untuk 2A2 dikali dengan 1,3 ditambah B2 sama dengan 2A3 dikali dengan 1,3 ditambah B3. Nanti hasil akhirnya akan mendapatkan 2,8A3 ditambah B3 sama dengan 2,8A4 ditambah B4. Kemudian lanjut ke persamaan keempat yang mana menghasilkan A1 sama dengan 0 dengan menggunakan substitusi, yang mana A1 nya sama dengan 0, A2 nya sama dengan min 0,69, A3 nya itu 0,09, A4 nya itu min 0,6. Di sini juga B1 nya itu 0,87, B2 nya itu 2,5 sekian, B3 nya itu 0,4 sekian, B4 nya itu 2,43 sekian. Begitupun dengan nilai C. Satunya itu min 0,8 sekian, C2 nya itu min 1,8 sekian, C3 nya itu min 0,5 sekian, C4 nya itu min 1, sekian. Untuk fx1 sama dengan 0,87x dikurangi dengan 0,86 sekian, di mana x lebih kecil sama dengan 1,1 dan x lebih kecil sama dengan 1,2. Untuk fx2 sama dengan min 0,69 x pangkat 2 ditambah 2,5 sekian x dikurangi dengan 1,85 sekian, di mana x-nya lebih kecil sama dengan 1,2 dan x-nya lebih kecil sama dengan 1,3. Untuk fx3 sama dengan 0,09 x kuadrat ditambah 0,498x dikurang 0,5371, di mana y-nya lebih kecil sama dengan 1,3 dan x lebih kecil sama dengan 1,4. Dan untuk fx4 sama dengan min 0,6x kuadrat ditambah 2,43x dikurang 1,8893, di mana x lebih kecil sama dengan 1,4 dan x lebih kecil dengan 1, di mana x lebih kecil sama dengan 1,4 dan x lebih kecil sama dengan 1,5. Dan untuk fx satunya nanti menghasilkan 0,104, di mana x-nya lebih kecil sama dengan 1,1 dan x lebih kecil sama dengan 1,2. Kemudian untuk fx 2-nya nanti menghasilkan 0,1994, di mana x-nya lebih kecil sama dengan 1,2 dan x-nya lebih kecil sama dengan 1,3. Untuk fx3 sama dengan hasil terakhirnya nanti 0,2884, di mana x-nya lebih kecil sama dengan 1,3 dan x lebih kecil sama dengan 1,4. Dan untuk fx4 nanti hasil terakhirnya itu
0,3655 untuk X 1,44 dan untuk X sama dengan 1,49 itu hasilnya 0,3991, di mana X lebih kecil sama dengan 1,4 dan X lebih kecil sama dengan 1,5. Untuk komputasi MATLAB dari interpolasi linear, pertama kita lakukan menghapus variabel yang ada sebelumnya dengan cara mengetik clear dan CLC. Kemudian kita menampilkan judul yang akan muncul di command window dengan cara DIPS program interpolasi linear. Kemudian kita masukkan data yang akan diketahui, yang mana X1 input tanda petik masukkan nilai X1 sama dengan balas tanda petik. Kemudian untuk X2 input nilai masukkan nilai X1 sama dengan tanda petik. Kemudian Y1 nya sama dengan kita input masukkan nilai Y1 sama dengan, kemudian variabel Y2 itu kita input sama dengan input tanda petik masukkan nilai Y2 sama dengan, kemudian kita masukkan nilai X yang ingin dicari fx-nya atau Y-nya dengan cara X sama dengan kita input nilai masukkan nilai X-nya, kemudian setelah itu kita masukkan rumus untuk mencari nilai Y pada interpolasi linear, yang mana rumusnya itu Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali dengan X dikurang X1 tambah Y1. Nanti akan menampilkan nilai, untuk menampilkan nilai akhir Y, kita ketik DIPS nilai Y sama dengan, kemudian num2 str Y. Setelah itu kemudian kita run, kita pindah ke command window, kita masukkan nih nilai X1 nya, misalkan nilai X1 nya itu 3, di sini 4, kemudian Y1 nya itu 45, Y2 nya itu 40, kemudian nilai X nya itu 3,5. Maka hasil yang didapat untuk nilai Y nya itu sama dengan 42,5. Untuk komputasi MATLAB dari interpolasi kuadrat, kita simulasikan di simulasi editornya. Itu kita ketik CLC, kemudian clear, kemudian di sini ada variabel X dengan menginput nilai X, kemudian ada variabel X0 dengan menginput nilai X0, kemudian ada variabel X1 dengan menginput variabel X1, kemudian ada di sini variabel X2 dengan menginput variabel X2, kemudian F pada variabel Fx dengan menginput variabel Fx. Setelah itu Fx sama dengan ln X, yang mana Fx0 itu kita simulasikan log X0,
Kemudian fx1 kita simulasikan log x1. Untuk fx2 kita simulasikan log x2. Kemudian baris, kemudian b0 sama dengan fx0, dan b1 itu sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Untuk c nya, variabel c nya kita buat simulasi fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. Kemudian b2 nya kita simulasikan c dikurang b1 per x2 dikurang x0. Untuk fx sama dengan b0. Untuk fx, variabel fx kita simulasikan b0 ditambah b1, kemudian dalam kurung x dikurang x0 ditambah b2 dalam kurung x dikurang x0 dikalikan dengan x dikurang x1. Kemudian kita ketik di sini f-ring, yang mana kita akan menampilkan nilai y-nya. Kemudian besar kesalahan perhitungan dari interpolasi kuadratik itu dengan simulasi variabel et sama dengan f eksak dikurang fx per f eksak dikali 100. Kemudian kita ketik di sini f-ring untuk memunculkan nilai error yang akan dicari dari nilai et ini. Kemudian kita klik run, kita pindah ke command window, lalu kita masukkan nilai x nya, misal 2, x0 nya 1, x1 nya 4, x2 nya 6, f eksaknya itu 0,69314718. Bentar, jadi didapat y-nya itu sama dengan 0,565 sekian, dan errornya itu didapat 18,3659 sekian. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나